Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf off-cam dikarenakan sedang tidak enak badan. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Bunda Dr. Randa A. Saraswati MPD dan Miss Dahlia Rineta MPD, selaku dosen mata kuliah Public Speaking, dan teman-teman sekalian yang berbahagia, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya berupa kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan perkuliahan pada pertemuan kali ini. Tak lupa juga sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Pada pertemuan hari ini, saya Epi Nur Apriliani dengan MPM 205060031 sebagai moderator yang akan membantu jalannya presentasi kelompok 7 pada pertemuan hari ini. Materi yang akan disampaikan oleh kelompok 7 ini mengenai jenis public speaking dialogika. Sebelum presentasi, boleh saya screen dulu. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Maya Destari dengan MPM 205060013. Dan yang kedua ada Siti Rahma Suci Aulia dengan MPM 205060022. Untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung menyampaikan materi yang pertama mengenai pengertian dialogika. Dialogika adalah ilmu tentang seni berbicara secara dialog, di mana dua orang atau lebih berbicara atau mengambil bagian dalam suatu proses pembicaraan. Menurut Henricus tahun 2017. Selain pendapat tersebut, Henricus juga menyebutkan bahwa dialogika adalah ilmu tentang berbagai hakikat dari dialog dan penerapan praktis ini dalam pembicaraan antar manusia. Dialogika ini terbagi atas dialogika spesialis, yaitu pembicaraan antara 2-3 orang atau dalam kelompok kecil. Yang kedua ada dialogika generalis, yaitu segala bentuk tukar-menukar pikiran dalam kelompok yang lebih besar. Seiring kemajuan teknologi, dialogika yang berbentuk tanya jawab banyak dijumpai di televisi. Narasumber yang diundang dalam pembicaraan tersebut biasanya adalah orang-orang yang berpengalaman langsung dengan topik yang sedang diperbincangkan atau mereka yang ahli dalam suatu masalah yang sedang dibahas. Semua hal yang berkaitan dengan topik diulas melalui kegiatan tanya jawab supaya diperoleh informasi atau fakta yang lebih jelas dan akurat. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kepada pemateri kedua dipersilahkan untuk menyampaikan materi. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam dialogika. Yang pertama yaitu ada diskusi. Pengertian diskusi yaitu diskusi berasal dari kata bahasa Latin yaitu discutere yang berarti membeberkan masalah. Dalam arti luas, diskusi berarti memberikan jawaban atas pertanyaan atau pembicaraan serius tentang suatu masalah objektif. Dalam proses ini, orang mengemukakan titik tolak pendapatnya, menjelaskan alasan dan hubungan antar masalah.
Suatu diskusi tidak harus menghasilkan keputusan, namun sekurang-kurangnya pada akhir diskusi, para pendengar atau pemirsa memiliki pandangan dan pengetahuan yang lebih jelas mengenai masalah yang didiskusikan. Sebab itu, diskusi mempunyai hubungan yang erat dengan proses pembentukan pikiran atau pendapat, sebagaimana sering terjadi dalam suatu masalah media. Slide selanjutnya. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk diskusi. Ada beberapa bentuk diskusi yang dapat dipelajari oleh siswa, diantaranya adalah yang pertama, diskusi fak. Diskusi ini bertujuan mengelola suatu bahan secara bersama-sama di bawah bimbingan seorang ahli. Diskusi ini diselenggarakan pada akhir suatu ceramah atau masalah yang mengupas tentang suatu masalah dari bidang ilmu tertentu. Pada hakikatnya, diskusi fak adalah suatu proses saling menukar pikiran dan pendapat untuk mencapai suatu pengetahuan yang lebih tinggi. Diskusi ini dapat membimbing para peserta kepada proses berpikir secara jelas untuk mengemukakan argumentasi yang tepat dan jitu. Yang kedua adalah diskusi podium. Diskusi podium adalah penjelasan masalah oleh wali dari berbagai kelompok atau pendapat, atau diskusi yang diadakan oleh wakil-wakil terpilih bersama dengan atau tanpa plenum. Dalam diskusi podium, masalah-masalah yang bersifat umum dijelaskan secara terbuka. Hal yang harus diperhatikan dalam diskusi podium ialah supaya setiap pembicara berbicara dari sudut pandangnya, sehingga menampilkan pandangan yang berbeda dari pembicara lainnya, sebab diskusi podium akan menjadi lebih menarik apabila setiap pembicara menyampaikan pendapat yang berbeda. Yang ketiga yaitu forum diskusi. Forum diskusi adalah suatu bentuk dialog yang sering digunakan dalam bidang politik. Forum diskusi ini sebenarnya merupakan kombinasi dari beberapa bentuk dialog. Dalam pencaturan politik, para pemimpin partai sering mengadakan forum diskusi secara terbuka kepada para pendengar atau pemirsa televisi untuk menjelaskan program, sikap, dan tujuan partainya. Dan yang terakhir yaitu diskusi kasualis, adalah penelitian bersama atas suatu masalah konkret atau suatu situasi konkret yang mengandung berbagai kemungkinan jalan keluar untuk mencari jalan keluar yang tepat. Demi kelancaran diskusi, dapat diundang seorang ahli atau mengetahui masalah itu menjadi pengarah atau pendamping. Slide selanjutnya. Selanjutnya adalah persiapan diskusi. Beberapa persiapan diskusi yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, persiapan bahan atau isi pembicara suatu diskusi diawali dengan membatasi tujuan diskusi. Pembatasan tujuan ini mencakup sasaran dan pokok pikiran untuk kesimpulan, meskipun tidak mengandung isi konkret dan hasil yang ditargetkan. Yang kedua, persiapan personal. Hendaknya dipastikan ahli atau pakar jenis kelompok pendengar yang akan diundang untuk mengambil bagian dalam diskusi. Dalam hal ini perlu diperhatikan bahwa semakin besar jumlah peserta, semakin sulit proses diskusi dan semakin sulit pula untuk memperoleh hasil yang diinginkan. Dan yang ketiga yaitu persiapan ruangan, perlu diperhatikan aspek estetis atau keindahan, fungsi dan cara duduk. Aspek-aspek ini sangat menentukan dalam diskusi. Slide selanjutnya. Selanjutnya yaitu pemimpin diskusi. Pemimpin diskusi harus fleksibel dalam memainkan perannya, sebab di satu pihak dia bertugas memimpin dan mengarahkan diskusi, namun di lain pihak dia adalah rekan sederajat dari para peserta yang dapat menyumbangkan pikiran dan pendapat. Pemimpin diskusi seharusnya seseorang yang dapat diterima oleh kelompok, tetapi yang harus diperhatikan adalah bahwa dia harus dapat menahan diri sehingga orang tidak mendapat kesan bahwa dia menonjolkan diri dalam diskusi. Baik, mungkin yang dapat saya paparkan hanya segitu. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya kepada pemateri ketiga saya persilahkan.
Baik, selanjutnya ada proses diskusi. Jalannya proses diskusi dapat melihat fase atau tahapan-tahapan yang sudah ada. Fase-fase tersebut adalah yang pertama, perkenalan dan ucapan selamat datang. Yang kedua, pengantar ke dalam diskusi. Lalu fase yang ketiga, menciptakan situasi saling percaya. Fase keempat, menjelaskan mengenai jalannya diskusi. Fase kelima, diskusi. Lalu fase keenam, rangkuman. Fase ketujuh, penutup. Dan fase kedelapan, notulen. Selanjutnya, peserta diskusi. Setiap diskusi memiliki sasaran yang berbeda sesuai dengan masalah yang dibicarakan. Oleh karena itu juga memiliki suasana yang berbeda-beda. Tuntutan yang berlaku bagi pemimpin diskusi pada dasarnya dapat juga berlaku bagi peserta. Sikap para peserta sangat mempengaruhi proses diskusi. Sikap agresif hendaknya dihindarkan, terutama dalam diskusi bersama seorang ahli. Selanjutnya. Lalu yang selanjutnya ada tanya jawab. Di sini tanya jawab adalah proses dialog antara orang yang mencari informasi dengan yang memberikan informasi. Pemberian informasi adalah seorang ahli yang menjadi spesialis dalam satu bidang tertentu atau yang dianggap mengenal dan mengetahui suatu masalah secara baik. Si penanya mengharap informasi yang luas atas apa yang ditanya. Oleh karena itu, interview disebut juga pembicara informatif. Selanjutnya. Lalu ada bentuk tanya jawab. Di sini salah satu bentuk tanya jawab adalah dengan melalui interview. Interview adalah dialog antara para peliput berita dengan tokoh terkemukakan mengenai masalah-masalah aktual atau masalah-masalah khusus yang menarik. Supaya dapat membuat interview yang baik dan terarah, perlu diketahui keterangan-keterangan mengenai pribadi yang akan diinterview dan mengenai tema interview. Sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, alhamdulillah. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, saya buka termin pertama. Sekali lagi kepada teman-teman yang ingin bertanya, boleh raise hand terlebih dahulu. Sekali lagi kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Baik, kepada Risa saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risa Novitasari dengan PM 205066039, perwakilan dari kelompok 10, izin bertanya, apakah perbedaan yang fundamental antara ilmu retorika dengan ilmu komunikasi massa? Baik,
Risha, terima kasih, saya tampung dulu. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Risa. Apa perbedaan yang fundamental antara ilmu retorika dengan ilmu komunikasi massa? Yaitu public speaking atau retorika dibedakan dengan komunikasi massa karena komunikasi massa adalah jenis komunikasi yang menggunakan media massa. Sedangkan public speaking atau retorika adalah komunikasi langsung dengan massa. Apakah sudah cukup, Risa? Sudah cukup, Rama. Terima kasih. Sama-sama. Baik, kepada teman-teman yang lain, apabila ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Apabila tidak ada yang ingin bertanya lagi, saya akhiri dengan dialogika. Dialogika adalah ilmu tentang seni berbicara secara dialog, di mana dua orang atau lebih berbicara atau mengambil bagian dalam satu proses pembicaraan. Adapun salah satu jenis dialogika yaitu diskusi, yang dimana diskusi terbagi menjadi diskusi pak, diskusi podium, forum diskusi, dan diskusi kasual. Selanjutnya ada tanya jawab yang di dalamnya mencakupi interview. Saya selaku moderator memohon maaf apabila ada kesalahan dalam ucapan dan perkataan yang kurang berkenan. Mohon dimaafkan. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. On time guys, mau di SS. Oke, 1, 2, 3 guys. Slide kedua. Udah, makasih guys.